Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 8.125. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend, tapi hari ini terpantau mulai naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa adalah saham DOIT. Saham DOIT bisa kita lihat secara teknikal sebelumnya masih bergerak sangat downtrend, dan beberapa minggu terakhir memang mulai sideways setelah mencoba bertahan di sekitar support 340. Tapi setelah berhasil rebound dari 340 bisa kita lihat DOIT mengetes garis EMA 50 yang set sekitar 308, gagal break dan sempat mendekati 340 kembali. Tapi menarik 2 hari terakhir ini DOIT mulai bergerak naik. Hari ini naik 8% lebih ke 380. Jadi saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 370 dan resisten di 380. Jadi cara pergerakan saya lihat DOIT akan menarik apabila berhasil break garis EMA 50. Walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend untuk trend jangka menengah, tapi minimal ada potensi untuk mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 400 sampai garis EMA 150 di 422. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk DOIT, asing 1 minggu sebelumnya sempat keluar, tapi hari ini kembali masuk akumulasi. Dan di broker saham juga terpantau kenaikan hampir 9% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk DOIT, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak coba di hold, bisa jadikan 370 untuk trade stop, atau jadikan 360 untuk trade stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, wait and see dulu. Jika terpantau 1 minggu ke depan terkonfirmasi break 380, teman-teman mau ikutan buy on breakout juga masih oke. Dan jika terpantau melemah, terkoreksi ke garis EMA 50, menurut saya lebih oke. Coba tunggu kembali ke harga 370. Pada saat terkoreksi ke 370, jika terpantau masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry di sekitar garis EMA 50. Target swing jangka pendek tetap di 400 atau hold satu selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target lebih jauh di garis EMA 150 sampai 430. Dan sekarang kita lihat saham lain yaitu SSIA. SSIA jika kita lihat cara pergerakan juga dalam beberapa minggu terakhir ini turun sangat dalam. Sebelumnya bergerak sangat uptrend, mencoba untuk break harga 3000 setelah gagal break. Bisa kita lihat pelan-pelan mulai membentuk lower low, berhasil menembus garis EMA 50 di awal September. Saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 1700 memang belum sempat disentuh, baru di sekitar harga 1720. Hari ini SSIA naik lumayan tinggi 7% lebih ke 1865. Jadi saat ini SSIA mencoba untuk bertahan di atas 1800. Tapi tetap harus hati-hati karena walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja hanya technical rebound sementara. Satu, SSIA masih melanjutkan penurunan karena saat ini SSIA sudah turun sangat dalam. Sebelumnya juga bisa kita lihat SSIA sempat menyentuh harga 2000, berhasil rebound juga, terbentuk candle hijau juga lumayan solid, tapi mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi ini juga sama, apabila SSIA 1 minggu ke depan mencoba naik di atas 2000 ternyata gagal, atau mencoba naik di atas 2000 dan garis EMA 50 di harga 2090 juga masih gagal, secara pergerakan tetap masih ada potensi untuk kembali melemah. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing bukannya masuk akumulasi malah keluar dengan jumlah yang sangat besar pada kenaikan tinggi hari ini. Setelah sebelumnya memang sempat masuk akumulasi. Dan di broker sahamnya juga jika kita perhatikan ini masih ada distribusi walaupun naik tinggi. Jadi untuk teman-teman yang punya saham SSIA hari ini, menurut saya harus hati-hati. Jika terpantau SSIA ternyata minggu ini gagal bertahan di atas 1800, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Selanjutnya saya coba analisa saham Adro yang juga bisa kita lihat hari ini juga naik 6% ke harga 1760. Secara teknikal juga Adro masih bergerak sangat downtrend. Sempat beberapa kali sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ini juga masih gagal sehingga terus membentuk low low. 1 minggu terakhir ini belum sempat menyentuh 1600, baru di sekitar 1630 Adro mulai sideways dan saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi memang menarik secara candle hari ini lumayan solid kenaikannya. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk Adro, bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar. Ya walaupun hari ini naik tinggi, asing tidak masuk akumulasi malah keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker saham juga terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini punya saham Adro, saya tetap harus hati-hati. Walaupun hari ini naik lumayan tinggi, candle lumayan solid, tapi saat ini garis EMA 50 ada di harga lumayan dekat di sekitar 1780 dan di atasnya juga 1800 masih berupa resisten lumayan kuat. Untuk Adro, saya
Apabila mau entry lebih oke adalah wait and see, tunggu Adro berhasil naik di atas 1800. Secara pergerakan atau secara teknikal, Adro Musa baru akan lebih menarik apabila berhasil break 1800. Karena ada potensi untuk menuju harga 2000 merupakan resisten psikologis plus garis EMA 150 di sekitar 2010. Dan apabila masih gagal break 1800, secara pergerakan Adro masih akan sideways cenderung downtrend. Dan lebih oke walaupun saat ini candle lumayan solid, wait and see dulu untuk buy on breakout. Nah sekarang kita lihat saham ADMR. ADMR hari ini juga naik 4% lebih. Secara teknikal dalam beberapa minggu ini memang masih sideways. Secara teknikal ADMR lebih oke daripada saham Adro karena saat ini mencoba untuk langsung naik di atas kedua garis EMA. Jadi ADMR juga menarik apabila berhasil break kedua garis EMA ini. Dan untuk harga 1000 sampai saat ini masih berupa support psikologis yang lumayan kuat. Karena beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ADMR. Dan kenaikan 4% lebih hari ini membuat ADMR mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 1040 dan garis EMA 50 di harga 1025. Jadi ADMR akan menarik apabila terkonfirmasi break dan cara pergerakan akan mulai uptrend kembali dengan target kenaikan terdekat di 1100. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan ADMR hari ini, asing hanya terpantau melakukan sedikit akumulasi dan di broker summary juga terpantau ini hanya ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ADMR juga walaupun hari ini naik 4% lebih, tetap harus wait and see dulu apabila teman-teman mau entry, karena apabila masih gagal naik di atas garis EMA 150 secara pergerakan tetap saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke 1000 sampai 980. Jadi untuk ingin coba pantau entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target swing jangka pendek di 1080 sampai harga 1100. Jika terpantau masih gagal break dan melemah, teman-teman bisa coba spekulatif buy di sekitar 980 sampai 1000. Tapi jika terpantau gagal break dan lanjut turun di bawah harga 1000, sebaiknya jangan entry. Dan cara pergerakan ADMR masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.